baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farum Fili Azam dari kelas 7B ingin menyampaikan cerita sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Pada saat Khalifah Utsman bin Affan wafat, Khalifah bin Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai Khalifah pengganti Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib, keadaan umat Islam mulai mengalami perselisihan yang menyebabkan munculnya Perang Siffin. Perang ini terjadi akibat tuntunan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria, terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Tidak segera direspons. Dengan dalih inilah Muawiyah menolak Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan melepaskan dari khalifatnya. Pada tahun 661 Masehi, Khalifah bin Ali bin Abi Thalib wafat di tangan seseorang yang berasal dari golongan Khawarij. Hal ini menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin sekaligus berdirinya sebuah dinasti baru yang disebut Bani Umayyah pada tahun 41 sampai 132 Hijriah. Pada saat itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendiri sekaligus khalifah pertama di Bani Umayyah dengan pusat pemerintahannya di Damaskus. Penamaan Bani Umayyah didasarkan pada nama leluhurnya, yaitu Umayyah bin Abd Asyams, Muawiyah dan Rasulullah SAW berasal dari garis keturunan Abdul Manaf. Namun Rasulullah SAW berasal dari keluarga Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keluarga Bani Umayyah. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Muawiyah dari segi pemerintahan adalah dengan mengubah sistem pergantian khalifah. Yang jika pada Khalifah Khulafaur Rasyidin, pemilihan khalifah dilakukan dengan musyawarah. Pada Daulah Bani Umayyah, Muawiyah mengangkat putranya sendiri sebagai penggantinya. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang berlaku pada Daulah Bani Umayyah dilakukan secara temurun-temurun. Dan sejarah kedua, khalifah Daulah Bani bin Umayyah di Damaskus. Sebanyak 14 orang khalifah bergantian memimpin pemerintahan pada masa Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Hal ini berlangsung selama 90 tahun, pada tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Berikut diuraikan secara singkat biografi para khalifah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Ramadan, saya dari kelas 7B. Ingin membahas tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah tergolong sahabat Rasulullah SAW yang lahir 15 tahun sebelum Hijriah. Ia termasuk Islam pada saat terjadinya peristiwa Fathu Makkah dalam usia 23 tahun. Agar orang-orang yang baru masuk Islam itu tetap terjaga perhatiannya pada Islam, Rasulullah SAW berusaha menjadikan mereka dekat dengan orang-orang yang memiliki pengaruh. Salah satunya dengan menjadikan Muawiyah sebagai penulis wahyu yang mendampingi beliau. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah diangkat menjadi gubernur di Syria selama 20 tahun. Setelah berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah dengan memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus. Setelah menjadi khalifah selama 20 tahun, Muawiyah wafat dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus. Yazid bin Muawiyah. Yazid diangkat menjadi khalifah atas
penunjukan orang tuanya. Sebelum wafat, Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan-gerakan yang tidak setuju atas penunjukan tersebut dan mengadakan pemberontakan sehingga masa kekhalifahan Yazid tidak berumur panjang. Setelah menjabat khalifah selama 3 tahun berumur panjang. Setelah menjabat khalifah selama 3 tahun 6 bulan, Yazid wafat pada usia 38 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahid Tanzil dari kelas 7B. Saya akan menceritakan Muawiyah bin Zaid. Muawiyah bin Zaid dikenal dengan sebutan Muawiyah II. Ia merupakan cucu dari Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti bin Umayyah. Umayyah II adalah sosok kepemimpinan yang berwatak lemah lembut, namun masa pemerintahannya berlangsung tidak lebih dari 6 bulan. Ia mengundurkan diri karena sakit dan wafat pada usia 23 tahun. Marwah bin Al-Hakam, ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, pandai berbicara, pemberani, dan berpikir tajam. Selain itu, ia juga pandai membaca Al-Quran. Marwah menjabat khalifah hanya sebentar dan wafat pada usia 63 tahun. Ketika Abdul Malik dilantik menjadi khalifah untuk menggantikan ayahnya, kondisi umat Islam sangat kacau dan berpecah belah. Namun bermodalkan rasa percaya diri, ia berhasil menyatukan kembali dunia Islam dan berhasil menyatukan seluruh wilayah kekuasaannya Islam untuk taat pada pemerintahannya. Oleh karena itu, Abdul Malik bin Marwah mendapat sambutan pendiri yang kedua bagi dinasti bin Umayyah setelah memimpin menjadi khalifah selama 21 tahun 8 bulan. Abdul Malik wafat dalam usia 60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafatar Pratama dari kelas 7B. Saya akan menyampaikan cerita Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik dilahirkan pada tahun 50 Hijriah. Sejak kecil ia hidup dalam kemewahan. Ia dilantik menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah, 700 Masehi, 705 Masehi, menggantikan ayahnya walaupun masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 10 tahun. Banyak kemajuan yang dicapainya. Kondisi umat Islam mengalami kemakmuran, kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Bahkan pada masa kepemimpinannya yang singkat ini, Walid bin Abdul Malik telah berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju benua Eropa, yaitu ke Andalusia di bawah pimpinan Panglima Tariq bin Ziyad. Selain melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Walid juga melakukan pembangunan besar-besaran untuk memakmurkan rakyatnya. Di antaranya, membangun jalan yang dilengkapi dengan sumur untuk para khalifah, dagang yang melewatinya, memberikan jaminan hidup dan pendidikan bagi yatim piatu, menyiapkan pelayan khusus bagi orang-orang buta dan orang-orang cacat, serta membangun Masjid Umawi atau Masjid Umayyah di Damaskus yang terkenal sampai sekarang. Setelah berkuasa selama 10 tahun, Khalifah Walid bin Abdul Malik meninggal dunia pada tahun 96 Hijriah, 750 Masehi, dan digantikan oleh adiknya Sulaiman atas wasiat ayahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abzar Muazzam dari kelas 7B. Ingin menceritakan tentang Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman dilahirkan pada tahun
Hijriah sampai 674 Masehi. Ia dilantik menjadi khalifah setelah saudaranya Walid bin Abdul Malik meninggal dunia. Sulaiman memiliki watak yang berbeda dengan kakaknya. Ia kurang bijaksana dan suka mengumpulkan harta. Hal itu pernah ditunjukkan pada saat mengetahui kemenangan kaum muslim di Spanyol yang dipimpin Musa bin Nusair dan mendapat banyak harta rampasan perang. Sulaiman meminta Musa bin Nusair agar tidak bersegera datang ke Damaskus. Saat itu Walid bin Abdul Malik masih hidup dan dalam keadaan sakit. Ia berharap agar harta rampasan perang yang dibawa Musa bin Nusair dan pasukan akan jatuh ke tangannya. Namun Musa bin Nusair menolak perintah tersebut. Ia tetap datang ke Damaskus sehingga Sulaiman marah. Akibatnya ia disiksa dan dicopot dari jabatannya sehingga gubernur saat Sulaiman naik tahta, Sulaiman meninggal dunia. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifat Hibatullah dari kelas 7B. Di sini saya akan menceritakan kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah sosok khalifah yang takwa dan bersih yang patut diteladani. Ia merupakan pemimpin yang adil dan tak sederhana, walaupun masa pemerintahannya sangat pendek. Umar bin Abdul Aziz telah berhasil menciptakan situasi yang berbeda dari pemerintahannya Bani Umayyah sebelumnya. Ia meninggalkan semua kemegahan duniawi dan lebih mengutamakan perbaikan dalam negeri daripada perluasan wilayah. Di samping itu, ia memiliki hubungan baik dengan kaum Syiah. Ia juga menjamin penganut agama lain dapat beribadah dengan bebas. Penganut pajak dikuranginya dari semua penduduk dianggap setara, baik kaum muslim yang berasal dari Arab maupun yang tidak berasal dari Arab, atau dikenal dengan sebutan Mawali. Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ia wafat pada tahun 720 Masehi dalam usia 39 tahun dan dimakamkan di Deir Simon. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya dari kelas 7B. Saya akan menceritakan kisah Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik lahir 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz. Sesuai dengan pesan saudaranya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik, sejak kecil Yazid hidup dalam kemewahan sehingga kurang menghargai arti sebuah perjuangan dan makna kekuasaan. Ketidakcakapan dalam memimpin membuat kekuasaan Daulah Bani Umayyah mulai goyah. Pada masa pemerintahannya mulai bermunculan propaganda bagi keturunan Bani Abbas. Setelah berkuasa selama 4 tahun, Yazid meninggal pada tahun 105 Hijriah atau 723 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Mufti Azam dari kelas 7B dan dari kelompok 1 ingin membacakan sejarah Hisham bin Abdul Malik pada tahun 105 sampai 125 Hijriah. Hisham termasuk khalifah-khalifah yang terbaik karena ia memiliki kepribadian yang bersih dan penyantun. Ia dinobatkan sebagai khalifah pada usia 35 tahun. Walaupun terkenal sebagai pemimpin yang cakap, jujur, dan ahli dalam strategi militer, banyak berjasa dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran rakyatnya. Ia tidak bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Pihak oposisi semakin kuat dan menjadi ancaman yang serius. Setelah berkuasa selama 19 tahun 9 bulan,
Khalifah Hisham bin Abdul Malik wafat dalam usia 55 tahun. Dan saya ingin menceritakan tentang sejarah Khalifah Walid bin Yazid pada tahun 125 sampai 126 Hijriah. Khalid bin Yazid dilahirkan pada tahun 90 Hijriah. Ia memiliki kepribadian yang kurang, sehingga pada saat ia menjabat sebagai khalifah, Daulah Bani Umayyah mengalami kemunduran. Meskipun pemerintahnya hanya sebentar, ia berhasil membuat kebijakan seperti menjadikan jumlah bantuan sosial untuk perawatan orang-orang buta dan lansia berlipat ganda. Saat berkuasa selama 1 tahun 2 bulan, Khalifah Walid bin Yazid wafat dalam usia 40 tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Al-Faqih dari kelas 7B. Yazid bin Walid. Masa pemerintah Yazid bin Walid hanya singkat, yaitu sekitar berapa tahun. Ia mengalami banyak kesulitan sebagai khalifah. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada saudaranya Ibrahim untuk menjadi khalifah sepeninggalannya. Akan membacakan Khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Ibrahim bin Walid 126 Hijriah. Ibrahim bin Walid diangkat menjadi khalifah atas wasiat saudaranya Yazid bin Walid. Ia naik tahta dalam situasi bergejolak dan penuh ketakutan, sehingga pemerintahannya hanya berjalan beberapa saat. 14. Marwan bin Muhammad 127 sampai 132 Hijriah. Marwan bin Muhammad dibait menjadi khalifah pada tahun 127 Hijriah. Marwan bin Muhammad tergolong pemimpin yang berani dan bijaksana. Pengalaman dalamnya dalam bidang militer bisa dikatakan cukup luas. Ia berhasil menyusun kembali kekuatan Islam. Walaupun demikian, Khalifah Marwan bin Muhammad tidak mampu membendung gerakan Bani Abbasiyah dan pendukungnya untuk menggulingkan, sehingga terjadilah pertempuran yang menyebabkan Khalifah Marwan bin Muhammad wafat pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah, bertepatan 5 Agustus 750 Masehi. Dengan berakhirnya kekhalifahan Marwan bin Muhammad, berakhir pula kedaulatan Bani Umayyah di Damaskus dan berdiri kedaulatan baru, yaitu Daulah Bani Abbasiyah.